Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bersyukur kita kepada Allah azza wa jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk berkumpul di rumah sangat mulia ini dengan sebuah tujuan yang mulia. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah azza wa jalla ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan-kemudahan untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kajian akidah kita. Di pertemuan sebelumnya, sebelum kita berhenti sejenak karena pandemi ini, kita sudah membahas tentang masalah apa itu tauhid dengan 3 pembahagiannya. Kemudian kita juga membahas tentang masalah syirik, lawan daripada tauhid. Kemudian kita juga mempelajari tentang bahaya-bahaya daripada syirik dan juga keutamaan daripada mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Syirik yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah ketika seseorang memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah. Itu syirik namanya. Karena sejatinya kita diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan zahir ataupun batin, hendaklah yang kita tuju hanyalah Allah tabaraka wa taala.
Baik, di malam hari ini kita lanjutkan, kita akan membahas tentang contoh-contoh perbuatan syirik yang berkembang di masyarakat kita. Bahkan ini contoh-contoh sering kita lihat, ya, sering kita perhatikan, karena dia sangat sebati dengan sebagian daripada kaum muslimin dan muslimat gitu, yang tanpa disadari oleh sebagian saudara kita, apa yang telah mereka lakukan itulah perbuatan syirik. Ya, salah satu daripada bahaya perbuatan syirik yang sudah kita terangkan, dia dapat menggugurkan segala ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Ya. Baik, contoh yang pertama, ini kita mempelajari pada Ibu supaya kita bisa menjauhkan diri kita daripada perbuatan syirik ini. Jadi kita tahu contoh-contoh perbuatan syirik, bukan berarti kita untuk mengamalkannya, bukan, tetapi adalah untuk kita waspada dan menjauhkan diri kita, keluarga dan masyarakat kita daripada bentuk-bentuk kesyirikan ini. Baik, yang pertama adalah memakai jimat, azimat, penangkal, pelaris dan sejenisnya. Dalam bahasa Arab, jimat itu adalah tamimah namanya. Jamaknya adalah tamaimu. Sedangkan azimat yang dalam bahasa kita adalah rajah-rajah. Bahasa Arabnya adalah azimatun. Jamaknya azaimu. Beda daripada tamimah dengan azimah. Tamimah jimat, azimah rajah. Jimat dia berbentuk benda, berbentuk barang yang dipakai oleh seseorang. Bisa jadi dia letakkan di dirinya, dia gantung di lehernya, atau di mana saja di bagian tubuhnya. Ya, itu jimat, berbentuk barang dia. Kalau rajah, itu adalah tulisan-tulisan ataupun mantra-mantra yang ditulis kemudian diletakkan mungkin di pintu rumah untuk mengusir setan dan sejenisnya. Itu bentuknya rajah. Jadi kalau tamimah berbentuk benda, sedangkan kalau azimah dia berbentuk tulisan-tulisan. Bisa jadi dia berbentuk dua sekalian. Ketika seseorang menulis sesuatu, mantra mungkin dia tulis, kemudian dia lipat di kertas, dia letakkan di bagian tubuhnya. Di satu sisi dia adalah jimat, satu sisi dia adalah rajah. Ya. Nah, pada awalnya para jemaah, kalau kita lihat sejarah, tamimah itu ataupun jimat kalau bahasa kitanya, awalnya adalah digunakan oleh orang-orang untuk menangkal daripada penyakit ain. Ini terutama kepada anak-anak yang masih balita, usia belum setahun gitu. Atau kalau kita lihat di zaman sekarang berbentuk benang dia, namanya benang pawitra mungkin bentuknya, diletakkan di pundak anak kecil. Tujuannya adalah supaya anak ini bisa selamat daripada penyakit ain, sebuah penyakit yang berasal daripada mata seseorang. Ketika dia lihat bayi tersebut, bayi tadi bisa menangis terus, bisa dia demam, atau bisa dia kejang-kejang. Nah, pada awalnya orang-orang jahiliyah menggunakan tamimah jimat itu dia untuk menangkal. Kalau kita namanya penangkal gitu. Persis sama kalau kita perhatikan niat dan tujuan ketika para ibu bapak ya meletakkan itu di anak-anak mereka. Tujuannya adalah supaya anak ini terjaga daripada berbagai bentuk penyakit ataupun orang-orang yang hasad, iri, dengki kepadanya. Ya. Nah, semua benda ini para jemaah, apapun namanya, jimat yang tamimah tadi, kemudian azimah yang rajah tadi, ataupun penangkal dia, ataupun pelaris dia, itu adalah benda-benda yang diharamkan di dalam Islam. Bahkan ketika seseorang memakainya, dia bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Apakah bentuknya syirik yang besar
ataupun bentuknya syirik yang kecil. Ya. Karena seseorang ketika dia memakai jimat, tujuannya adalah untuk mendatangkan manfaat kepada dirinya dan menolak mudarat daripada dirinya. Yang itu tujuannya, Pak. Seseorang memakai jimat tujuannya apa? Supaya dia mendapatkan manfaat gitu daripada jimat tadi, dan juga bisa menyelamatkan dia ataupun menolak bala bahaya daripada dirinya. Biasanya seseorang ketika dia pakai jimat, dia akan mendapatkan kekuatan ekstra, sehingga yang pisau yang biasanya bisa menyayat dagingnya, ketika dia pakai jimat tidak bisa, menolak mudarat namanya. Atau dengan jimat yang dia pakai, bisa jadi dia jadi pintar atau jadi kaya. Termasuk di antara bentuk jimat adalah susu yang dipakai oleh seorang wanita atau laki-laki untuk menarik lawan jenisnya, sehingga ketika dia memakainya, dia semakin tampak cantik jelita dan laki-laki semakin tampan dia. Itu termasuk jimat dia. Nah, kalau kita tanya kepada ibu, kalau kita ingin mendapatkan manfaat, faedah daripada apapun bentuk faedahnya, kepada siapa kita memintanya? Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita ingin selamat daripada mara bahaya apa saja bentuknya dan malapetaka daripada diri kita, maka kita minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Disinilah letaknya jimat itu dilarang di dalam Islam. Bahkan dia termasuk di antara jenis-jenis kesyirikan di zaman ini. Di antara dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat 38. Nanti pada ibu bisa kembali ke rumah, buka surah Az-Zumar ayat 38, lihat terjemahan ayatnya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Dan jika kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang-orang kufar Quraisy ketika itu, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Pasti mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ini tauhid rububiyah berjemaah. Ya, tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Siapa yang menciptakan langit para jemaah? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Ya. Dan itu hanya satu. Allah Maha Esa. Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Allahu samad. Satu. Oleh karena dalam Islam tidak pernah dikenal dengan namanya dewa-dewa, tidak ada. Dewa hujan, dewa petir, dewa ini, dewa itu, tidak ada. Karena Allah itu hanya satu saja. Kemudian Allah mengatakan qul afara'aitum ma tad'unahu min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Kemudian lihatlah apa yang telah kalian sembah selain Allah. Jika Allah menginginkan kemudaratan kepadaku, Allah ingin menimpakan malapetaka kepada diriku, hal hunna kashifatu durrih, apakah berhala-berhala kalian tadi yang kalian seru selain Allah tabaraka wa ta'ala itu bisa menolak malapetaka tadi daripada diriku? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, atau ketika Allah ingin memberikan rahmat kepadaku, apakah berhala-berhala tadi bisa menghalanginya daripada diriku? Qul hasbiyallah alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, cukuplah Allah untukku, cukuplah Allah yang telah memberikan manfaat, yang telah menolak mudarat daripada diriku, dan kepada Allah orang-orang yang bertawakal kepadanya, dan hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ulama mengatakan para jemaah terkait ayat yang kita baca ini, fahadil ayat ini surah Az-Zumar ayat 38 tadi, wa amsalu, dan ayat-ayat yang semisal dengannya, tubtilu, ini membatalkan, ya, ta'alluqal qalbi bighairillah, membatalkan segala bentuk menggantungkan hati kepada selain Allah.
Kita manusia para jamaah diperintahkan untuk senantiasa menggantungkan hati kita, harapan kita, asa kita hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau kita ingin sebuah perkara yang manfaat, yang memberikan manfaat kepada kita, nikmat, kita minta kepada siapa para jamaah? Kepada Allah. Kita gantungkan hati kita kepada Allah. Kalau kita ingin selamat daripada malapetaka, mara bahaya, musibah, apa saja, gantungkan hati kita kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya. Fi jalbi naf'in aw daf'i dhurrin, di dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Jadi ayat ini secara jelas menerangkan kepada kita, membatalkan bentuk apa saja penggantungan hati kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena ketika seorang manusia menggantungkan hatinya kepada selain Allah, itulah perbuatan syirik. Dan di antara perkara para jamaah yang membuat seseorang menggantungkan dirinya kepada selain Allah adalah ketika seorang manusia memakai jimat, rajah, penangkal dan sejenisnya. Ya. Karena tidak mungkin ketika seorang pakai jimat dia tidak ada motifnya gitu. Saya hanya pakai untuk aksesoris. Tidak mungkin. Pasti ada tujuan tertentu, Pak. Ya. Apakah dia mau kebal, atau dia mau kaya, atau dia mau apa saja gitu, yang memberikan manfaat kepadanya, atau untuk menolak mudarat daripada dirinya. Itu tujuannya. Berarti ketika dia memakai jimat, dia menggantung hatinya kepada siapa? Kepada jimat tadi, bukan kepada Allah tabaraka wa taala. Hakikatnya ketika seorang manusia menggantungkan hatinya kepada selain Allah, itulah perbuatan syirik. Ini dalil yang pertama pada ibu. Ya, mustahil ketika seorang memakai jimat dia katakan saya tidak ada, ini hanya hiasan saja. Ya, kalau hiasan tidak ada masalah, ini cincin yang dipakai pada jemaah atau jam yang kita pakai, tidak ada apa-apanya. Kita memakainya hanya sebatas untuk melihat jam, contohnya, bukan untuk supaya saya bisa terbang contohnya, atau saya bisa kebal contohnya, atau supaya nanti kalau ada musuh yang menerjang saya atau apa saja saya bisa selamat gitu. Enggak. Oleh karenanya di antara bentuk ketika seorang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah adalah ketika dia memakai jimat. Ketika seorang pedagang ingin tokonya laris, Pak, dia pakai pelaris namanya, diletakkan bentuk gambar kah, bentuk mantra-mantra kah, atau gambar-gambar orang tua kah? Kalau kita tanya untuk apa, Pak? Saya ingin menarik supaya banyak orang datang Ustaz ke toko saya. Itu jimat. Itu namanya mendatangkan manfaat. Dan dia sudah melupakan Allah tabaraka wa taala yang maha memberikan rezeki. Karena salah satu daripada nama-nama Allah tabaraka wa taala Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Ya. Baik, kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan memakai jimat. Hadis daripada Imran bin Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika melihat di lengan seorang laki-laki ada gelang, Pak. Ada gelang yang terbuat daripada kuningan atau tembaga. Faqala, maka Nabi langsung mengatakan kepada laki-laki tadi, kenapa demikian Bapak dan Ibu? Karena laki-laki tidak boleh memakai gelang. Gelang itu adalah aksesoris khusus perempuan. Makanya Nabi SAW langsung mengatakan kepada laki-laki tadi, waihaka. Ya, Nabi langsung mengatakan waihaka. Waihaka ini bahasa celaan. Dalam bahasa kitanya, celakalah engkau. Mahadhihi, apa yang kau pakai? Nabi langsung mencela pemuda tadi ketika dia memakai gelang di tangannya. Dan jelas dalam Islam para jemaah tidak boleh, bahkan hukumnya haram ketika seorang perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Dan ketika seorang laki-laki memakai aksesoris khusus perempuan, berarti dia telah menyerupai dirinya dengan perempuan. Beda dengan jam, Bapak dan Ibu. Jam laki perempuan pakai, tidak ada masalah. Juga cincin, tidak ada masalah. Tapi kalau gelang, kalung, anting-anting,
itu khusus perempuan yang memakainya. Maka Nabi langsung mengatakan, waihaka ma hadhihi. Pemuda ini mengatakan, minal wahinah, ini jimat untuk menolak penyakit wahinah namanya. Lihat, Nabi langsung spontan mengatakan kepada pemuda tadi, amma innaha la taziduka ila wahna. Apakah engkau tidak mengetahui kalau engkau memakai gelang ini, ya, berarti ketika pemuda tadi mengatakan minal wahinah, Nabi tahu ini adalah jimat. Dia memakainya supaya dia bisa selamat daripada penyakit yang namanya wahinah. Maka Nabi mengatakan kepada pemuda tadi, amma innaha la taziduka ila wahna. Apakah engkau tidak tahu kalau engkau memakai gelang itu, jimat itu pada dirimu, dia akan menambahkan kelemahan pada dirimu, bukan kekuatan. Kenapa para jamaah? Orang yang memakai jimat menunjukkan kelemahan imannya. Karena seharusnya hatinya dia gantungkan kepada siapa? Kepada Allah, Rabb semesta alam. Kalau ingin dia selamat daripada penyakit, minta kepada Allah. Bukan menggantungkan hatinya kepada benda, jimat yang dibuat oleh orang. Jadi ketika dia memakai jimat, bukan semakin menambah kekuatannya, Pak, tetapi semakin menambah kelemahannya. Lemah fisiknya, lemah imannya. Kemudian Nabi mengatakan, umbudha, buang dia. Fa innaka law mutta, sesungguhnya kalau engkau meninggal wafat, kata Nabi, wahiya alaika, dan engkau masih pakai jimat tadi, ma aflahta abada, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Lihat kalimat Nabi para jemaah. Ini hadis sahih di dalam Sunan Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Fa innaka law mutta, kalau engkau wafat, meninggal, wahiya alaika, dan engkau masih pakai jimat gelang tadi, ma aflahta abada, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Tidak selamat di dunia, tidak selamat di akhirat. Kenapa? Ini perbuatan syirik. Yang bahayanya bukan sembarangan, pada ibu. Kalau dia syirik besar, menggugurkan segala amal ibadahnya. Kalau dia syirik kecil, maka akan mendapatkan dosa besar daripada Allah tabaraka wa taala. Ya, ini dua dalil pada ibu yang menunjukkan kepada kita larangan seseorang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Salah satu bentuknya adalah ketika seseorang memakai jimat di badannya, di rumahnya, di kedainya, atau dimanapun. Karena itu adalah bentuk daripada menggantungkan hati kepada selain Allah. Perintahnya adalah kita wajib bertawakal. Tawakal itu maksudnya apa, Pak? Menggantungkan hati kita kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, berusaha, Pak, maka apa yang kita usahakan, kita serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah tabaraka wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita tahu di dalam Islam, untuk kita bisa mendapatkan manfaat, nikmat, rezeki apa saja, kita disuruh untuk berusaha, Pak. Kalau kita ditimpa malapetaka, musibah, maka kita juga diperintahkan untuk melakukan sebab agar kita selamat daripadanya sebelum malapetaka tadi menimpa kita. Artinya apa? Kita tidak boleh berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala. Walaupun rezeki kita di tangan Allah, tapi kita tidak boleh hanya berpangku tangan di rumah menunggu rezeki, Pak. Kita mesti menjemputnya. Kita mesti bekerja. Kita mesti beraktivitas, apapun bentuknya, asalkan halal, insya Allah diperbolehkan. Ya, nah, rezeki sudah ditentukan. Bagaimanapun kita bekerja di hari itu, Pak, kalau seandainya rezeki kita segitu, maka segitu yang kita dapatkan. Ya, baik. Nah, usaha atau sebab ini itu diperbolehkan selama bentuknya adalah sesuatu yang syar'i, diperbolehkan oleh Islam. Contoh begini, Pak. Kalau kita ingin selamat ketika berkendaraan, ada doa yang kita baca.
Ketika kita keluar rumah kita membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Itu zikirnya. Tujuannya adalah supaya kita selamat gitu. Karena ini doa diajarkan oleh Nabi SAW. Itu sebab syar'i, kita boleh melakukannya. Apakah ketika kita membaca doa pasti kita selamat? Belum tentu. Kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh lain, ketika anak kita ingin mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian sekolahnya, Pak, Bu, maka kita suruh dia belajar nak. Apakah nanti ketika dia belajar dia pasti dapat nilai yang tinggi? Belum tentu. Nah, belajar adalah usaha seseorang untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Ini yang diperbolehkan. Contoh menolak malapetaka atau mudarat. Ketika seseorang sakit, Pak, apa yang disuruh dalam agama kita? Berobat. Bahkan ulama mengatakan ketika seseorang sakit, dia biarkan dirinya sakit sampai dia meninggal. Ada ulama mengatakan sama dengan dia bunuh diri, Pak. Karena Nabi SAW mengatakan fatadawaw, berobatlah. Tentu berobatnya dengan sesuatu yang diperbolehkan secara syariat gitu. Ya. Nah, jimat pada Ibu, kita kembali ke jimat tadi, bukan sebab yang diperbolehkan untuk kita melakukannya untuk mendapatkan manfaat, mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Seseorang pada Ibu ketika dia ingin lulus ujian PNS contohnya, dia pakai jimat. Kemudian dia mengatakan, ini sebab nih saya mau lulus, maka saya pakai ini. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Itu bukan sebab yang diperbolehkan. Kalau dia ingin lulus, berusaha, belajar, bertanya ke orang yang tahu, lihat soalannya apa, itu usaha namanya. Tapi kalau dia pakai jimat, itu bukan usaha yang diperbolehkan, bukan sebab yang diperbolehkan secara syariat gitu. Karena tidak ada kaitannya memakai jimat dengan kelulusannya. Tidak ada kaitan, benar. Sama ketika seseorang dia mau sembuh, dia mau terjaga selamat daripada penyakit, dia pakai jimat di tubuhnya. Tidak ada anjurannya. Kalau kita ingin selamat pada Ibu, banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita selamat daripada gangguan syaitan. Seperti ayat kursi. Itu kalau kita baca hadis ayat kursi ini kepada Ibu, salah satunya adalah menjaga kita daripada gangguan syaitan. Itu yang mengajarkan faedah daripada ayat kursi kepada sahabat. Itu syaitan yang berbentuk manusia pada Ibu. Dia mengatakan kepada Abu Hurairah ketika itu, kalau engkau membaca ayat ini, maka bangsaku tidak akan pernah mengganggumu selama-lamanya. Nah, kalau kita akan selamat pada Ibu, contoh kita bepergian kemana, ke tempat-tempat yang asing bagi kita, biasanya kita akan mengatakan numpang Pak, numpang Bu, numpang Mbah, kan gitu kita katakan. Ada doa yang diperintahkan untuk kita gitu, agar kita selamat daripada gangguan-gangguan yang seperti itu. Karena tempat-tempat yang jarang ditempati oleh manusia itu tempatnya jin memang. Tetapi kita tidak boleh melakukan sebab-sebab yang dilarang, yang tidak ada anjuran secara syariat atau secara eksperimen yang ada. Oleh karena pada Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disinilah salahnya atau terlarangnya jimat tadi. Dia bukan sebab yang syar'i, bahkan ada larangannya untuk kita memakainya, dan dia bukan sebab yang berbentuk eksperimen. Contoh obat kimia atau herbal, Pak, dibuat oleh seseorang, ini obat sakit kepala, ada bodrek, ada panadol, terbukti secara eksperimen gitu, menyembuhkan dia, dan ada kaitannya memang. Tapi kalau jimat kepada Ibu, tidak ada kaitannya untuk bisa menyelamatkan seorang manusia daripada berbagai bentuk penyakit gitu. Nah, karena itulah jimatnya dilarang dia. Karena secara sebab memang kita diperintahkan untuk melakukannya, tapi yang disuruh adalah sebabnya syar'i, atau dia memang sudah terbukti secara percobaan dia bisa menyembuhkan gitu. Jimat enggak pada Ibu. Kalaupun iya, itu kebetulan satu di antara sejuta kasus yang ada pada Ibu.
Biasanya kalau di kita Bapak dan Ibu, cerita-cerita itu kan cepat berpindahnya gitu. Sekali dia bisa menyembuhkan, contohnya mungkin dengan jimat yang dia pakai, itu akan tersebar di masyarakat kita. Padahal yang lainnya adalah bohong belaka. Ditambah dengan kenapa jimat ini dilarang? Pertama, tidak ada unsur sebab syar'i dan juga secara percobaan diperintahkan, terbukti. Dan juga ketika seseorang memakai jimat, dia menggantungkan hatinya kepada selain Allah, Bapak dan Ibu. Ya. Oleh karenanya para jamaah oleh Allah tabaraka wa taala, ketika kita sakit kemudian kita ke dokter, bolehkah itu? Boleh. Maka kita diperintahkan berusaha untuk berobat gitu. Yang tidak boleh adalah jangan sampai ketika kita sehat kita mengatakan kalau bukan karena dokter ini saya tidak akan sembuh nih. Salah Bapak Ibu. Karena kalau kita mengatakan kalimat seperti itu berarti kita menafikan Allah Asy-Syafi, Maha menyembuhkan. Dokter hanya perantara saja, perantara agar kita bisa sembuh, tapi yang menyembuhkan adalah Allah tabaraka wa taala. Ini pentingnya masalah tauhid Bapak dan Ibu. Ini pentingnya menggantungkan hati hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karena kalau ada orang mengatakan, Ustaz saya pakai jimat ini, saya berikhtiar nih supaya saya selamat daripada mara bahaya. Kita katakan kepada dia, benar kita diperintahkan untuk berikhtiar selamat daripada mara bahaya, tapi caranya bukan seperti ini. Bukan dengan memakai jimat. Dan tidak ada kaitannya di antara penyakit dengan jimat yang dia pakai dan barang-barang yang dibuat daripada jimat tadi. Ada benangnya, ada ininya, ada itunya. Tidak ada kaitannya gitu. Oleh karena kalau kita ingin selamat kepada Ibu, berzikirlah kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan lupa zikir petang dan pagi dan sore kepada Ibu. Itu sangat penting. Bacakan kepada anak-anak zikir itu agar mereka selamat daripada gangguan apapun, apakah manusia yang jahat kepadanya ataupun syaitan dan jin yang jahat kepadanya. Dan itu ada dalam tuntunan agama kita pada Ibu. Nah, bagaimana pengaruh daripada zikir-zikir tadi? Sejauh mana kita memahami apa yang kita baca, Pak? Minimal kita mengetahui arti yang kita baca gitu. Kadang-kadang gini, Pak, Ustaz, saya sering membaca ayat kursi saat ketika tidur, tapi saya tetap merasa ada gangguan gitu. Mungkin yang perlu kita sampaikan adalah membaca ayat kursi tidak hanya sebatas bacaan saja, tetapi bagaimana kita bisa memahami isi kandungan daripada ayat kursi itu. Minimal kita mengetahui artinya, Pak. Sejauh mana kita memahami isi kandungan ayat kursi, maka sebegitulah besarnya efeknya kepada diri kita. Sama ketika kita berobat, Pak, kita pergi ke dokter ini, kadang-kadang kalau kita tidak yakin, tidak sembuh dia. Oleh karena kita perlu kepada hal-hal seperti ini. Kalau kita menggunakan sebab-sebab syar'i, yakinlah kalau kita melakukannya kita akan selamat. Karena yang mengatakannya adalah Nabi SAW dan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama ketika kita berobat, yakin gitu. Masalah hasilnya kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah setiap orang yang berobat pasti sembuh? Belum tentu. Sampai pun dia pergi ke seorang dokter yang mungkin dikatakan orang paling bagus untuk penyakit tertentu, kalau Allah tidak mengizinkan dia sembuh, tidak akan sembuh dia pada ini. Oleh karena setelah kita berusaha, baru kita gantungkan hati kita kepada Allah. Menggantungkan hati kepada Allah, itulah hakikat daripada bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini penting gitu. Nah, disinilah makanya memakai jimat, azimat, rajah ataupun pelaris, apapun bentuknya, itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innar ruqa wat tamaima syirkun. Sesungguhnya ruqa, ruqyah-ruqyah yang memakai mantra-mantra, wat tamaima, dan juga jimat-jimat, itu adalah jenis perbuatan-perbuatan syirik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik, sekarang seseorang yang memakai jimat,
apakah dia jatuh kepada syirik besar atau syirik kecil? Ya, kalau dia berbuatan syirik sudah jelas dia. Sekarang jatuhnya syirik besar atau syirik kecil? Ulama mengatakan seseorang yang memakai jimat, raja atau apapun di badannya, di rumahnya, di tokonya atau dimanapun, dia bisa jatuh ke dalam syirik yang besar, ini paling bahaya, atau dia jatuh ke dalam syirik yang kecil. Bagaimana seseorang bisa terjumus ke dalam syirik yang besar ketika memakai jimat? Jika Bapak Ibu, jika dia meyakini dengan jimat yang dia pakai inilah makanya manfaat datang kepadanya, mudarat tertolak daripada dirinya, semata-mata kena jimat gitu. Kalau dia meletakkan pelaris di kedainya Pak, kemudian omset penjualannya meningkat, kemudian dia katakan, oh ini karena jimat nih, jimat ini yang telah membuat saya kaya nih, itu syirik. Ketika seseorang memakai jimat, dia tidak pernah sakit, kemudian dia katakan, ah karena jimat nih saya tidak pernah sakit nih, jimatnya telah menjaga kesehatan saya, itu syirik besar Pak. Kenapa? Karena jelas dia 100% menggantungkan hatinya kepada benda-benda tadi. Ya. Nah, bisa jadi dia terjumus ke dalam syirik yang kecil kalau dia meyakini jimat yang dia pakai hanya sebagai perantara saja Pak, menjadi sebab saja. Dia tetap meyakini Allah yang menyembuhkannya, Allah yang telah memberikan dia nikmat, Allah yang telah menolak kemudaratan daripadanya. Jimat ini perantara saja, hanya menjadi sebab saja. Ini jatuh ke dalam syirik kecil. Apapun namanya Bapak dan Ibu, syirik adalah dosa yang paling besar. Bahkan dosa syirik di atas dosa-dosa yang ada, membunuh, berzina, apapun, syirik yang paling besar gitu. Walaupun dia adalah syirik yang kecil. Apakah kalau seandainya dia meyakini jimat ini yang semata-mata Bapak dan Ibu, dia lupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak guna salatnya, tidak guna puasanya, tidak guna zakatnya, tidak guna hajinya, tidak guna umrohnya, habis begitu saja Bapak Ibu, dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, maka akan terhapuslah seluruh amalan mereka. Makanya orang-orang yang berbuat syirik besar, dia kekal selama-lamanya di dalam neraka Bapak Ibu. Dia bersama orang-orang kufar, bahkan dia berada di kerak-kerak neraka. Oleh karena kita mesti waspada terkait masalah-masalah seperti ini. Jangan pandang sepele gitu. Ketika ada anak atau cucu kita ataupun siapa saja yang melakukan hal-hal seperti itu, ingat Bapak Ibu, tugas kita hanya mengingatkan. Kita tidak bisa memaksa orang dalam berdakwah, tidak. Kita hanya menyampaikan, ini dalilnya, ini Al-Quran mengatakan, ini hadis mengatakan, ini bahayanya, dan kita sampaikan karena bukti cinta kita karena Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada saudara kita, bukan kita ingin menyusahkannya. Karena masalah jimat ini Bapak dan Ibu, itu sudah membudaya di masyarakat kita, sehingga ketika seseorang memakai jimat itu tidak ada terasa apa-apa gitu, biasa itu, padahal itu adalah bentuk-bentuk daripada perbuatan syirik. Bisa jadi dia jatuh ke dalam syirik yang besar, bisa jadi jatuh ke dalam syirik yang kecil. Dan juga pelaris-pelaris yang dipakai oleh para pedagang, ya, di toko-tokonya, di kedai-kedainya, ya, ini juga bentuk daripada jimat yang dilarang di dalam Islam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang terakhir, bolehkah kita memakai jimat daripada Al-Quran Pak? Ya. Kalau Quran versi lama, kalau dulu saya belajar MDA, ada Quran besar yang cetakan Indonesia punya, itu kan di ayat kursi itu, di ayat wal yatalattaf, itu kan merah, tulisannya merah Pak. Saya pernah tanya ke guru ngaji saya, kenapa merah? Dia katakan ketika Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Khawarij, suruhan daripada Abdullah bin Saba, itu Utsman sedang membaca surah Al-Kahfi ini, sehingga ketika dia dibunuh, darahnya itu terkena kepada ayat itu, sehingga dia merah gitu. Ini sejarah Bapak dan Ibu.
ketika kita setelah dewasa sesuai dengan tingkat-tingkat pendidikan kita, tidak pernah kita temukan sejarah yang seperti itu gitu. Yang anehnya Pak, itu hanya Quran versi Indonesia saja yang merah, versi Saudi enggak, versi Kuwait enggak, ya. Jadi aneh gitu. Nah, kebanyakan daripada kita ketika dia ingin memakai jimat, dia gunakan daripada Al-Quran. Dia gunting ayat yang wala talataf tadi, dia lipat baik-baik, dia letakkan di dompetnya. Dia katakan ini jimat nih, karena ada khasiatnya. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak kita menggunakan jimat daripada Al-Quran, Pak? Atau kita beli Quran kecil itu, bukan mainan dia, Quran kecil, kita letakkan di sini atau dalam poket kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ulama mengatakan di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh dengan syaratnya, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, pendapat yang paling benar pada Ibu terkait masalah ini adalah yang mengatakan bahwasanya itu tidak boleh. Alasannya apa? Yang pertama, larangan daripada hadis dan Al-Quran terkait memakai jimat itu sifatnya umum. Jimat yang berasal dari apa saja dilarang, ya. Seperti dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka Allah. Barang siapa yang telah menggantungkan tamimah, sungguh dia telah berbuat syirik. Umum dalilnya. Nah, seseorang yang memakai jimat daripada Al-Quran termasuk yang terlarang. Nabi tidak mengatakan kalau jimat daripada Al-Quran hadis itu boleh, yang selain itu tidak boleh. Tidak ada dalilnya. Itu satu. Yang kedua, untuk menutup jalan-jalan kepada perbuatan syirik. Karena kalau dibolehkan dalam Al-Quran para ibu, maka semua orang akan memakai Quran sebagai jimat. Ini sudah menjadi sebuah hal yang salah di dalam penyalahgunaan Al-Quran. Al-Quran ini Allah turunkan untuk petunjuk bagi umat manusia pada ibu. Petunjuk kalau apa? Kalau kita baca, kita pelajari, kita amalkan isi kandungannya, baru menjadi petunjuk dia, bukan dijadikan jimat. Jadi berbeda tujuan awal Allah menurunkan Quran dengan apa yang kita lakukan gitu. Oleh karena berdasarkan dua alasan ini, maka pendapat ini yang mengatakan tidak boleh itu yang paling benar gitu. Oleh karena kalau kita menggantung ayat kursi di pintu rumah dengan besar, ya, ataupun di kedai kita dengan tujuan supaya jangan jin masuk, syaitan jangan masuk, tidak ada gunanya pada ibu. Di dalam hadis yang terakhir, dalam hadis Nabi SAW bersabda, rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah dengan Ali Imran itu akan lari daripada rumah itu syaitan dan jin. Rumah itu tidak akan dimasuki oleh syaitan dan jin, Pak. Kalau kita baca surah Al-Baqarah atau surah Ali Imran, apakah pasti semuanya? Nabi tidak mengatakan semuanya. Kita baca sesuai kemampuan kita. Alangkah indahnya pada ibu ketika kita berada di rumah, bapak sudah pulang kerja, setelah kita sholat, kita tadarus membaca surah Al-Baqarah di rumah, maka rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala akan turun pada ibu. Itu yang bisa mengusir syaitan dari rumah kita. Bukan jimat-jimat yang kita gantungkan, bukan ayat kursi yang kita gantungkan, bukan gambar Ka'bah yang kita gantung di ruang tamu, enggak. Tetapi adalah bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, bukan murattal kita hidupkan kemudian kita tidur, enggak. Ya. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada malam hari ini terkait masalah bentuk-bentuk kesyirikan. Ini contoh yang pertama, yaitu jimat, azimat, rajah dan sejenisnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan dan bagi seluruh para jamaah yang mendengarkannya, yang baik daripada Allah, tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.